Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mau perkenalkan nama terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Jafarina Hafisa. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Saya semester 4, prodi bimbingan dan konseling. Kelas 4B. Saya akan mau memenuhi tugas akhir saya BK Sosial yang berjudul tawuran terjadi di lingkungan saya di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat. Tawuran yang dilakukan sekelompok remaja seolah-olahnya itu tidak lagi menjadi pemberitahuan dan pembicaraan yang asing di telinga kita. Nah, di Kelurahan Desa Telaga Murni ini, tawuran itu seolah-olahnya tuh sudah dianggap hal yang biasa dilakukan secara rutin. Nah, terutama pada malam minggu, kekerasan ini sudah tidak dianggap sebagai pemecah masalah yang sangat efektif oleh para remaja. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa remaja ini leluasan melupakan hal-hal yang bersifat anarkis. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa remaja yang leluasan melupakan hal-hal yang bersifat anarkis. Tentu saja perilaku buruk ini hanya merugikan orang yang terlibat dalam perkelahian atau tawuran itu sendiri. Nah, tetapi juga merugikan orang lain yang sangat tidak terlibat secara langsung. Nah, pelayanan kepada remaja ini dapat dilakukan dengan merespon keinginan positif pada generasi bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang. Nah, khususnya ini untuk penerapan konsep pengembangan pelayanan positif bagi remaja, khususnya untuk penerapan konsep pengembangan pelayanan positif bagi remaja, pusat pengembangan remaja itu PPR sebagai salah satu media pelayanan sosial bagi remaja yang memiliki orientasi ke depannya. Nah, yang mampu memberikan berbagai menu pilihan dari segi pelayanan sosial. Hambatan sosial ini yang dimiliki oleh para remaja ini didasari pada beberapa masalah sosial yang selama menjadi landasan pelayanan seperti kemiskinan, keterantaran, serta permasalahannya psikologis di lingkungan rumah dan sebagainya. Tujuan penyediaan menu layanan ini agar PPR tidak terjebak pada pelayanan konvensional dengan penerima sasaran dari remaja hanya putus sekolah saja. Nah, tawuran tersebut dipicu oleh masalah sepele yang sering diejek, yang saling lempar petasan. Menurut Nurinto 2015, peristiwa ini di atas melibatkan remaja beberapa di RT kalian. Kejadian ini tersebut akumulasi dari peristiwa kecil yang sering terjadi antar kelompok remaja seperti yang terjadi setiap malam minggu di daerah Telaga Murni. Di pasar Warung Bongkok sering banget terjadi tawuran antar pelajar. Dia tuh seolah kan kasihan orang tuanya, dia nggak ngertiin nggak apa, tapi anaknya malah tawuran pakai seragam sekolah. Nah, selain itu ada di daerah yang sering terjadi tawuran seperti di perbatasan Warung Bongkok, Lampu Merah yang sedang tawuran antar pelajar. Nah, di kalangan pelajar di Desa Telaga Murni ini, dimanapun sangat menjunjung tinggi rasa malunya dan menjaga perilakunya ini agar menjadi bahan gunjingan. Namun, kini hal-hal yang tidak dianggap tahun ini menjadi hal yang biasa dipertontonkan.
Misalnya fenomena berpacaran di kalangan pelajar bukan hal yang bagi asing lagi yang dibicarakan. Nah, karena kita bisa melihat fenomena berpacaran ini sudah di mana saja, berpelukan, berpegangan, berduaan, maupun merokok, minuman keras, bisa kita ditemui di Desa Telaga Murni, Cikarang Barat. Nah, karena miras dianggap sebagai penyambung tali silaturahmi di antaranya kaum laki-laki di Desa Telaga Murni. Nah, bahwa bentuk pergaulan bebas ini terhadap remaja milenial di Desa Telaga Murni seperti seks bebas, merokok, minuman keras, minuman obat-obatan dengan oplos dan tawuran. Adapun dampak pergaulan bebas terhadap di Desa Telaga Murni ini sepertinya penurunannya prestasi sekolah, prestasi belajar, putus sekolah, maupun hamil di luar nikah. Nah, sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas pada remaja di Desa Telaga Murni yaitu rendahnya kontrol diri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, nilai-nilai keagamaan cenderungnya kurang, terus mungkin gaya hidupnya kurang baik, terus rendahnya taraf pendidikan maupun dari keluarganya, terus keadaan lingkungan keluarga yang kurang harmonis, minimnya kurang perhatian dari orang tua, pengaruh teman sebaya, pengaruhnya internet, media, salah satunya dari itu di pergaulan antar pelajar. Nah, di sini pola asuh orang tuanya juga berpengaruh juga buat anak-anaknya. Nah, merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak. Nah, merupakan pola pengasuhan tertentu keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap pengembangan kepribadian anak. Nah, orang tua dengan pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio pemikirannya. Nah, orang tua pada tipe ini juga bersifat leatis terhadap kemampuan anaknya, tidak berharap untuk berlebihan menempati kemampuan anaknya. Orang tua tipe juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakannya dan pendekatannya kepada anak yang bersikap hangat, karakteristik anak-anak juga dengan pola asuhnya ini dengan menghasilkan anak dengan karakteristik mandiri, dapat mengontrol diri, mempunyai hubungan dengan teman, mungkin mampu menghadap stres, mempunyai minat di kalangan kelompok teman sebaya, remaja. Bahaya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama yang menentukan daya tarik hubungan interpersonal di antaranya para remaja adalah minat. Nilai-nilai, pendapat dan sifat-sifat ini kepribadian sama halnya dalam hasil lapangan yang menemukan sebagai dasar siswa lebih memilih yang memiliki hobi sama dan lebih mudah menirukan gaya teman dan pergaulan. Nah, kesimpulan dari permasalahan sosial di lingkungan
Desa Telaga Murni Cikarang Barat, generasi milenial ini merupakan generasi yang sudah dimanjakan dengan segala kebutuhan yang lebih instan, dan gaya hidupnya yang serba ada, mungkin ya dari orang tuanya bisa jadi. Nah, mungkin si anaknya udah gaya hidupnya yang lebih jadi dimanjakan sama orang tuanya. Nah, dari teknologi, generasi ini milenial lebih sering berinteraksi dalam sebagai urusan teknologi dan dinomorsatukan dari urusan yang lain. Nah, perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terutama penggunaan perangkat digital, telah mempengaruhi kehidupan anak atau pola asuh yang tepat dalam generasi tinggi ini diterapkan semakin tinggi pula keemosional dalam mengambil keputusan, kematangan ini. Nah, mungkin seperti ciri-cirinya ini, emosinya mungkin tidak stabil. Nah, dengan adanya penerapan pola asuh yang tepat pada generasi ini, maka mampu akan menjadikan generasi milenial ini tersebut mengelola emosi dengan baik. Juga memiliki kestabilan emosi yang ditandai dengan karakteristik kreatif, produktif, tidak mudah cemas, tidak mudah frustasi, semangatnya tinggi dan mandiri. Sekian dari saya yang terjadi di kalangan Desa Telaga Murni Cikarang Barat. Mohon maaf jika ada yang salah, kata-katanya mohon maaf dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.